kembang kacang, jalen. Nah, pusaka Madiun jalennya pasti ada dua dulur. Jalen lambe gajah satu, pejetan, sogokan rangkap, serawean, greneng, odo-odo. Ini loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPA Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka istimewa lagi dulur. Pusaka ini memiliki angsar yang luar biasa dan terkenal dulur. Di dunia Tosan Aji, pusaka ini terkenal akan wingitnya dan terkenal akan istilahnya yoninya dulur. Jadi pusaka-pusaka era kerajaan Madiun zaman dahulu abad 15 itu pusaka yang diciptakan dengan spiritual yang luar biasa. Jadi esoterinya terkenal besar dulur. Pusaka-pusaka Madiun, pusaka-pusaka Tundung Madiun, karena pusaka Tundung Madiun sendiri itu diciptakan untuk mengusir penjajahan dari Panembahan Senopati Kerajaan Mataram pada waktu itu. Jadi zaman dahulu Kerajaan Mataram itu menjajah Madiun, dulu namanya Purabaya. Itu 2 kali tapi tidak pernah berhasil dulur. Akhirnya dengan politik baru Madiun itu atau Purabaya itu takluk. Berikut dulur pusakanya kita babar. Ini dulur dengan warangkanya Gayaman Surakarta, kayunya Timoho. Ini gandarnya ada kulit penyu dulur. Ini dulur pusakanya dengan ricikan, kembang kacang, jalen. Nah, pusaka Madiun jalennya pasti ada 2 dulur. Jalen lambe gajah 1, pejetan, sogokan rangkap, serawean, greneng, odo-odo. Ini loknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pusaka ini berdapur sengkelat dulur. Pusaka-pusaka Tundung Madiun zaman dahulu itu kebanyakan dapurnya sengkelat. Ini ciri khasnya. Kembang kacang ini gelung wayang dulur, istimewa ini. Ini memiliki esoteri yang luar biasa. Pamornya wongkon isen. Jadi pusaka di era-era kerajaan Madiun itu luar biasa itu esoterinya dulur. Memang kalau di kelas pusaka itu nomor 2, tapi secara esoteri itu nomor 1 dulur. Jadi buat ageman, buat pelangenan itu luar biasa, besar, energinya besar. Oke dulur, kita babar sejarah Kabupaten Madiun atau Purabaya pada waktu itu. Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah berdiri pada tanggal Paro Terang, bulan Muharram, tahun 1568 Masehi. Tepatnya jatuh hari Kamis Kliwon tanggal 18 Juli 1568. Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487. Berawal pada masa Kesultanan Demak yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno Lembah Putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan Ndelopo. Ndelopo itu di Kabupaten Madiun dulur. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya, sekarang Madiun.
Pangeran Suryo Patiunus menduduki kesultanan hingga tahun 1521 dan diteruskan oleh Kiai Reksogati atau Sogaten, artinya tempat Reksogati. Sogaten itu berarti artinya tempat Reksogati. Pangeran Timur dilantik menjadi bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568, berpusat di desa Sogaten. Jadi julukannya Pangeran Timur dulu. Sejak saat itu, secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang bupati, dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kiai Reksogati atas nama Demak dari tahun 1518 sampai tahun 1568. Pada tahun 1575, pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen, kota Madiun, sampai tahun 1590. Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintahan Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur atau Panembahan Ronggojumeno kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumilah. Ini sejarahnya dulur. Bupati inilah selaku senopati Manggalaning Perang yang memimpin prajurit-prajurit mancanegara timur. Pada tahun 1586 dan 1587, Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Dumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Jadi tahun 1590 itu Kerajaan Mataram pura-pura menyatakan takluk, akhirnya menyerang lagi pusat istana Kabupaten Purbaya itu dulur, yang hanya dipertahankan sama putrinya Pangeran Timur, Raden Ayu Retno Dumilah, dan hanya dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawijaya atau Panembahan Senopati dengan Raden Ayu Retno Dumilah, dilakukan sekitar Sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo Madiun. Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawijaya, dan melalui bujuk rayunya Raden Ayu Retno Dumilah dipersunting oleh Sutawijaya dan diboyong ke istana Mataram di Pleret di Jogja. Jadi setelah pusaka Tundung Madiun direbut, Raden Ayu Retno Dumilah ini dibujui dan dipersunting dulur. Jadi dirayu dipersunting sama Panembahan Senopati. Akhirnya dibawa ke istana Mataram. Sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi, nama Purbaya diganti menjadi Madiun. Jadi sejarah singkatnya seperti itu dulur. Setelah Mataram menyerang, akhirnya kedua kalinya pusaka Tundung Madiun itu setelah berpura-pura takluk sebelumnya, Panembahan Senopati itu menyerang pusat istananya dengan yang dihadapi hanya Retno Dumilah, Raden Ayu Retno Dumilah, dan hanya sejumlah kecil pengawalnya saja dulur. Akhirnya pusaka Tundung Madiun itu direbut. Retno Dumilah ini dirayu dengan rayuannya yang maut. Akhirnya maut dipersunting sama Sutawijaya atau Panembahan Senopati tersebut dulur, dan dibawa ke istana Mataram di Pleret. Cerita sejarah singkatnya seperti itu dulur. Jadi zaman dahulu Mataram menyerang Madiun itu susah dulur, karena ada pusaka Tundung Madiun. Pusaka Tundung Madiun itu sangat ampuh, empunya luar biasa, terkenal akan esoterinya yang besar. Jadi pusaka Madiun itu wingit-wingit dan esoterinya besar dulur, energinya besar. Bisa panjenengan rasakan sendiri. Sedangkan untuk keris sengkelat sendiri, kemarin sudah saya babar 2 kali dulur.
Keris Sengkelat diciptakan untuk menandingi keris Nogososro dan Sabu Inten. Yang zaman dahulu itu keris Nogososro, Sabu Inten itu dipresentasikan mewakili kaum-kaum pemimpin atau raja. Sengkelat ini diciptakan dari rakyat jelata untuk apa ya istilahnya ya, untuk ketidakpuasan dengan pemimpin kerajaan Majapahit waktu itu. Jadi keris Sengkelat ini mewakili kaum-kaum rakyat jelata dulur. Dengan angsar, dengan tuah filosofinya yang begitu dalam untuk kewibawaan yang besar, karisma, dan agar disegani, dihormati sama anak buahnya. Seperti itu dulur. Jadi ini bisa menjadikan seorang pemimpin, seorang pengusaha, seorang penguasa agar kewibawaannya bertambah besar, karismanya bertambah besar, kemudian disegani dan dihormati sama anak buahnya. Jadi pusaka ini berdapur Sengkelat, pamornya Wengkon Isen, tangguhnya Tundung Madiun. Pusaka yang luar biasa secara isoteri. Ini loknya indah, kembang kacangnya gelung, esoterinya juga luar biasa dulur. Monggo bagi panjenengan semua yang rentek, yang wis klik pas ingin memahari pusaka ini, bisa WA dulur. Di WA kita ngobrol-ngobrol santai saja, konsultasi gratis, tanya-tanya gratis, tidak dipungut mahar. Oke dulur, terima kasih sudah menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti. Bagi yang pertama kali menyaksikan, subscribe ya dulur ya. Subscribe, like, komen, dan share. Semoga YouTube ini bisa terus berkembang dan menjadi bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Terima kasih dulur. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.